Ada yang namanya maf'i ada, tapi tidak perlu dicontohkan pada murid. Yang penting adalah maf'a. Kalau ada lafal maf'a, pasti tinggal pilih menunjukkan tempat atau waktu. Contoh, darosa belajar. Coba kalau kasih ma bunyinya apa? Madrosun. Kasih tak aja lah, tidak masalah lah. Apa namanya? Madrosatun. Darosa belajar. Kalau madrosatun artinya apa? Sekolahan, jangan sekolahan. Artinya itu tempat belajar, yaitu sekolahan, sama. Semuanya seperti itu semua. Kataba menulis. Coba kalau kasih ma bunyinya apa? Maktabun. Apa maktabun? Maktabun artinya tempat menulis. Apa? Meja tulis. Jadi meja tulis bahasa Arabnya maktab dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan tempat nulis itu adalah kantor, boleh. Jadi maktabun kantor, boleh, karena memang kantor itu untuk tempat menulis juga, dan seterusnya. Setelah itu yang penting anak bisa mendeteksi kalimat isim. Ini alhamdulillah cukup sampai ini. Minimal anak bisa mendeteksi media harokat pasti isim. Karena apa? Kita semua bisa melihat yang namanya isim di media harokat itu pasti ada tanda-tandanya itu semua, kecuali satu yang namanya mudhof. Ini murid tidak perlu diterangkan, ini khusus spesial guru, karena semua media harokat bisa dideteksi itu isim. Saya bisa mendeteksi kecuali satu, apa yang namanya mudhof. Berarti mudhof, apa mudhof itu nanti tidak perlu kita terangkan pada anak. Ini yang pertama. Sekarang alhamdulillah beberapa menit sudah bisa anak bisa mendeteksi tulisan Arab yang namanya isim. Sekarang kita mendeteksi yang kedua yang namanya kalimah fi'il. Kita mendeteksi yang kedua namanya kalimah fi'il. Tadi saya bilang kalimah ada 3 isim fi'il huruf. Isim mengetahui artinya, kalau benda sifat menunjukkan benda atau sifat berarti isim. Kalau tidak tahu artinya, mengetahui tanda-tandanya. Sama dengan fi'il. Kalau mengetahui artinya, itu artinya menunjukkan suatu kerja, berarti kalimah fi'il. Tadi sudah saya terangkan. Kalau tidak tahu semuanya Pak, oh sama dengan isim, yaitu mengetahui tanda-tandanya. Lihat buku panduannya, yaitu halaman 10. Buku panduan halaman 10. Tanda-tanda kalimah isim. 1 dimasuki kot. Di situ saya 1 dimasuki kot. Dimasuki kot. Saya menulis, biar anak, karena anak kecil mungkin biar jelas, saya suruh di depan. Tempatnya itu di depan. Jadi kalau ada tulisan Arab kok ada depannya ada lafal kot, pasti setelahnya itu fi'il. Contoh, saya mencontohkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, qad qomatis sholah, qad qomatis sholah. Ini adalah lafal kot. Koma itu mau tidak mau harus saya jawab itu kalimat fi'il. Tahu kok fi'il? Karena dia dimasuki kot. Ini kan paling mudah. Jadi kalau ada dimasuki kot itu namanya kalimah fi'il. Apa artinya koma? Tidak penting. Yang penting tahu itu adalah fi'il. Tanda-tanda yang kedua yaitu dimasuki yang namanya sin. Tolong lafal sin tidak usah diterangkan. Karena apa kok menerangkan? Wong saya menerangkan fi'il saja belum tahu, saya contohkan lafal sayaqulus sufaha. Yaqulu itu adalah fi'il karena apa? Dimasuki sin, tidak akan mungkin paham anak. Makanya sin adalah ditinggal dulu karena dia belum bisa mendeteksi semuanya. Jadi sin saya tinggal. Tanda-tanda fi'il yang ketiga yaitu dimasuki yang namanya saufa. Dimasuki yang namanya saufa. Tulis saja sama, sin ya di depan, saufa ya di depan sama. Contoh yang biasa yang sering didengarkan oleh anak, contoh saya bilang kala saufata lamun, tak lamun
itu pasti saya mengatakan fi'il. Karena apa? Karena dimasuki saufa. Artinya apa? Tidak penting. Karena sudah tahu itu artinya saufa. Saufa itu masuk pada kalimat tadi mesti kalimat fi'il. Ini paling mudah. Yang terakhir tanda-tanda fi'il yaitu dimasuki yang namanya taknis. Saya suruh menambahi pada anak. Taknis itu saya bilang, saya tulis di belakang, tempatnya itu di belakang, dan berupa tak seperti ini yang mati. Orang Jawa bilang tak perahu lah. Jadi tak perahu. Nek ono tak perahu seperti itu pasti itu namanya kalimah fi'il. Contohnya ini, qad qomat as-shalah, aslinya itu adalah koma, itu fi'il dengan dua tanda-tanda. Satu dimasuki qad, dua dimasuki ini tak, ini di belakang masuk pada kalimat ini. Jadi ada dua tanda-tanda. Coba, sholat isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena ada al. Oh, mudah. Namun sekali lagi ini mulai metode saya adalah nanti menggunakan yang namanya metode hantu. Ini contohnya. Al ini adalah alif dan lam. Yang namanya alif itu pasti mati. Yang namanya alif pasti mati. Ada mati ketemu mati, itu namanya hantu. Saya tulis mati ketemu mati namanya apa? Hantu. Orang Arab tidak senang hantu. Akhirnya biar ini hidup, akhirnya dikasih biar berdoa. Bunyinya apa? Qad qomatis shalah. Bukan qad qomat shalah lagi, tapi qad qomatis shalah. Saya contohkan lagi. Lafal min ketemu masjid. Bunyinya apa? Min al masjid, tidak boleh karena ini ada alif mati ketemu mati namanya hantu, tidak boleh, harus dihidupkan biar berdoa, bunyinya minal masjidi. Contoh lagi, an ketemu madrasah, bunyinya apa? Anil. Kok bisa anil? Oh, karena ada mati ketemu mati namanya hantu. Ini sekali lagi orang Arab itu tidak senang atas hantu. Kesimpulannya adalah berapa menit mulai pertama dan sekarang ini anak sudah bisa mendeteksi media harokat yang namanya isim dan fi'il. Alhamdulillah dengan beberapa menit anak sudah bisa mendeteksi namanya media harokat isim atau fi'il. Karena apa? Huruf itu hanya huruf jar. Katakan saja huruf jar. Ada huruf li taukid dan sebagainya, itu tidak penting. Jadi kalau huruf jar itu tertentu tadi hanya min ila ada berapa 9, selain itu tulisan Arab pasti hanya isim dan fi'il. Anak sudah bisa mendeteksi kecuali tadi mudhof. Alhamdulillah. Sekarang kita naik poin yang keempat. Poin yang keempat yaitu lihat buku halaman pertama. Dalam halaman pertama terlihat kalimah isim, fi'il, huruf. Ini ada gambar kalimah pasti butuh kepada yang namanya, ini garis horizontal namanya perlu. Dalam bahasa Indonesia namanya perlu, bahasa Indonesianya orang Jawa namanya butuh. Butuh itu kemarin saya dari Sumatera, butuh itu artinya sama seperti di orang Kalimantan dakar. Naudzubillah, mohon maaf sekali bahasa kasar perlu. Berarti kalimah itu pasti memerlukan yang namanya i'rab. Halaman pertama dilihat, i'rab itu ada 4. Satu namanya i'rab rofa, 2 namanya i'rab nasab, 3 namanya i'rab jar, yang keempat yaitu namanya i'rab jazm. Jadi kalimah itu pasti memerlukan yang namanya i'rab. Padahal i'rab ada 4, rofa, nasab, jar, jazm. Dan perlu diketahui kalimah isim itu butuhnya hanya butuh 3, bukan 4. Fi'il butuhnya yaitu 3,
bukan 4.